Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Panglima Padi dimanapun berada, dari Sabang sampai Merauke, siapapun dia, apapun sukunya, apapun agamanya, selamat pagi dan salam jumpa lagi sama Panglima Padi. Hari ini saya akan berbagi pengalaman pentingnya pola tanam padi. Jadi di sini kita membahas soal padi ya. Jadi pentingnya tanam padi yaitu penting kali. Karena apa? Penting para cara pola tanam padi itu akan mempengaruhi yang namanya hasil. Nah, itu. Jadi kalau cara-cara zaman dulu yang satu baris itu isinya kadang misalnya ibaratnya barisan ini kotaan petak sawah, ini ada yang menerapkan pola tanam rapat kayak zaman dulu, bahkan sampai jalan aja susah, mau mupuk susah, mau mau nyemprot juga nendang-nendang batang padi, capek kita. Jadi istilahnya kalau zaman-zaman dulu ini yang ada yang 10, 12 bahkan sampai full, ataupun yang ada yang bilang namanya tabela tabur, itu hambur itu tidak beraturan kayak gitu, itu akan mempengaruhi hasil mas bro, akan mempengaruhi hasilnya. Karena apa? Istilahnya kita ibaratkan aja ruangan, satu ruangan ataupun satu kamar. Kamar ini ibaratnya 4 kali 3 meter. 4 kali 3 meter kalau kita duduk sendiri ataupun tidur sendiri di kamar itu enak. Kita kasih AC, dingin. Tapi coba bayangkan 3 kali 4, ruangan 3 kali 4 atau kamar 3 kali 4 kita penuhi sama orang 10 sekali tidur. Walaupun ber-AC, tapi ya namanya juga apa, pengap. Kita akan istilahnya kegerahan walaupun udah ada AC, kan gitu istilahnya. Jadi begitu juga pola tanam padi. Pentingnya pola tanam padi itu ya seperti itu. Istilahnya kalau diibaratkan itu yang ini saya contohkan itu Legowo, Tegal, dan Tabela. Nanti masalah 3 macam ini bisa dipelajari di YouTube juga ada. 3 ini yang saya sarankan. Dengan sistem Legowo ada 21, 31, 41. Kalau pengalaman saya itu Legowo itu yang sampai 1, 2, 21, 31, 41 itu yang bagus. Kalau udah melebihi dari itu istilahnya hasilnya makin kurang. Terus yang kedua yaitu Tegel itu gimana, nanti bisa dipelajari sendiri, di YouTube juga ada. Paling enggak ya saya kasih kisi-kisinya. Itu misalkan Tegel itu pola tanam yang sama terus. Jadi misalkan kayak ini 30 kali 30 kali 30, ini satu hektar segitu terus 30 tanpa ada istilahnya lorong. Itu bisa bagus juga. Saya udah pernah meraktekkan yang 30 kali 30 ini 35 kali 35. Ini hasilnya lumayan bagus. Legowo lebih bagus lagi kalau menurut saya. Ini kedua, ini Tegel ini bagus. Tabela, pola tanam tabela itu bagus juga, tapi tabela yang bukan hambur-hambur. Hambur-hambur itu asal, nanti hasilnya pun akan kurang. Tabela yang model nanti bisa dipelajari yang pakai sorongan kayak pipa pralantik gitu. Jadi nanti di pipanya itu sini ujungnya bikin sendiri, kreatif gitu loh, yang agak kreatif dikit. Jadi
Sini kasih roda, sini kasih roda. Di sininya kasih jarak tanam. Di lubang-lubang kasih jarak tanam. Saya anjurkan itu lubangnya jarang-jarang aja. 35 ataupun 40. Mantap itu, Bro. Nah, jadi usahakan tanam jarang. Ini pentingnya tanam jarang itu gimana, yaitu istilahnya kalaupun di dalam kita menanam padi itu, nah padi istilahnya, kalau kita nanamnya yang rapat kayak zaman dulu itu padi kita itu istilahnya kekurangan udara, kekurangan cahaya. Sedangkan cahaya, udara ataupun nanti pupuk itu semua berpengaruh ke padi, berpengaruh. Kalau hambur kayak banyak juga daerah mana itu, daerah Sulawesi model gitu juga adalah, daerah-daerah di Palembang mana itu banyak juga yang masih menerapkan pola kayak gitu. Ya memang hematnya apa, kita nggak usah cari orang nanam, kita bisa nabur sendiri sesuka hati. Tapi ini bukan yang saya sarankan, bukan kayak gitu, tapi tabela yang model bikin kayak pipa jadi ada jarak tanamnya, itu bagus. Jadi istilahnya kayak 3 macam yang saya sarankan ini hasilnya akan berbeda daripada yang tabela hambur-hambur ataupun yang cara zaman dulu. Jadi istilahnya untuk para pemula itu pahami gimana caranya, karena istilahnya kalau istilah HP ini, kalian ini kalau yang model zaman dulu, model hambur-hambur ini istilahnya, kalau diistilahkan kalian itu masih pakai HP 3G 3G. Sedangkan yang pola-pola tanam kayak gini ini penemuan baru ini, bisa dibilang ini udah HP 4G ataupun 5G. Sekarang kalian nanam model zaman dulu ini ketinggalan zaman. Ada penemuan baru kok, kalian masih pakai zaman HP 3G, HP telolet, HP tilulit, HP Nokia zaman dulu ya memang awet. Nah, tapi kalian akan kalah. HP zaman dulu nggak bisa buat WA, nggak bisa buat foto-foto pun, 30 foto udah full memori. Buat lagu-lagu zaman dulu saya itu punya namanya HP Motorola E398, itu 30 lagu itu udah penuh, 30 lagu. Sekarang HP zaman sekarang itu ada yang 8 GB, ada 4 GB, ada yang 12 GB, banyak kali 128 GB. Nah ini begitu juga cara tanam ini kayak gini. Jangan kalian pakai zaman dulu, istilahnya apa itu, makin banyak tanam katanya mati 1 tumbuh 1000 istilahnya. Jangan kayak gitu, itu udah cara zaman dulu, bro, jangan diikuti. Itu zamannya zaman 3G istilahnya. Sekarang kita penemuan udah 4G, bahkan ada yang udah 5G, makin canggih, HP makin mantap. Nah gitu juga pola tanam ini berpengaruh akan penghasilan kalian. Ini berbagi pengalaman aja, saya banyak ya, lumayan lah, alhamdulillah ada beberapa petak. Tapi yang saya perhatikan, satu petak 1000 meter persegi, 1000 meter persegi. Ini dipahami lagi, 1000 meter persegi itu bukan 1 hektar, jadi 1/10 dari 1 hektar. Ini saya tanam dulu, saya baru pertama ke sawah, tanamnya ya ikut orang zaman dulu, rapat kayak gitu, bahkan mau jalan aja susah. 1000 meter persegi menghasilkan sekitar 500 ataupun 600 kilo, itu udah bagus.
kadang di bawah 500, 400 tergantung apa ya, karena apa tadi, pola tanam itu akan mempengaruhi hasil. Salah satunya itu penyemprotan. Kalau kalian nanamnya rapat, batang rapat gitu, orang namanya baru rapat ya. Nah ini disemprot, kalau ada hama ada penyakit disemprot nggak kena semua. Jadi hama-hama yang di sela-sela atau apa tadi masih santai di bawahnya, kita nyemprot lewat terus, yang di bawahnya nyantai. Cuma kalau pola tanam legowo, tanam tegel, tabela yang jarang-jarang tadi, kalian semprot sampai lewat, dia udah sampai ke pangkal batang. Obatnya ini gampang sampai ke dalam. Nah ini pentingnya cara tanam. Terus ada penyakit misalkan blas ataupun cekik leher apa banyak kali, penyakit padi ini, nah itu juga penyakitnya gampang teratasi karena udah kena sama obat tadi. Kalau nanamnya rapat serapat-rapatnya, itu ngobati juga susah, ada hama nggak kena, ada penyakit dia nggak sembuh-sembuh. Nah ini perbaiki, tolong diperbaiki pola tanamnya. Hasilnya pun akan meningkat mas bro. Jangan takut jarang, karena jarang ini, kalau saya bukan takut buang-buang tanah gitu enggak, tapi kalau saya sayang sama hasilnya. Nah ini jadi pengalaman saya dengan tanam yang dulu rapat-rapat kayak gitu itu, hasil saya 400, 500, 600 kilo itu udah bagus kali, orang udah heran-heran. Tapi sekarang saya menerapkan dengan cara tanam legowo, tegel ataupun tabela belum saya pernah ya, tapi kalau tegel sama legowo pernah, bahkan sering. Sekarang nggak pernah nanam yang rapat-rapat itu, saya mending sayang sama hasilnya. Sekarang dengan cara tanam tegel dan legowo ini, saya bisa dalam 1000 meter persegi itu bisa 900 kilo, bisa 1000 kilo. Coba bayangkan, kita taruh aja 800 kilo. Kalau yang tadi model zaman kayak gini, yang model HP 3G ini, yang model HP 3G kita mendapatkan 600 kilo udah banyak, 600 kg udah banyak. Tapi kalau dengan cara tegel dan legowo ataupun yang lainnya ini bisa mencapai 800 kilogram. Ini selisihnya aja 200 kilo. 200 kilo itu udah uang loh. Dikalikan misalkan 4000 aja udah berapa itu? 200 kilo 4 jadi 2 juta. Apalagi punya tanah 1 hektar, kali-kalinya makin banyak mas bro. Kalian misalkan kalau zaman dulu yang model tanam 3G ini tadi, kalian dapatnya 6 ton, 5 ton, 7 ton itu susah. Nah itu dengan cara-cara yang 3, salah satu dari 3 ini, insya Allah hasil Anda akan melipat gandaan, akan naik lah istilahnya. Dikasih aja, kalau yang biasanya 6 ton itu udah banyak, kalau 8 ton udah selisihnya 2 ton. 2 ton itu kali sendiri nanti hasilnya. Nah itu aja dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Soal pertanyaan ataupun apa, untuk para master, para guru, saya mohon bimbingannya. Untuk para sahabat-sahabat tani apalagi pemula, mari dicoba, jangan takut, jangan jangan ragu-ragu, nggak usah dipikir apa omongan orang. Saya pun kayak gitu. Kalau saya dulu menerapkan yang model legowo ini kayak gini nih, 3 ini, saya itu banyak yang komplain. Jangankan orang lain, orang satu rumah aja komplain. Tapi dengan dengan hasil yang segitu, sekarang sudah nggak mau model yang model HP 3G itu. Sekarang maunya 4G, apalagi maunya 5G. Kita muda harus berkarya. Gimana caranya? Harus punya penemuan yang baru. Nah gitu.
Bagi petani pemula ataupun petani muda, nah, ini yang semangat, cari penemuan baru gimana caranya. Oke, sekian dulu dari sahabat Panglima Padi. Mohon maaf atas segala kekurangan. Nanti kalau masalah apa itu ada masalah pengobatan ataupun obatnya apa, gimana solusinya, cari solusi bisa langsung ke WA juga bisa, HP juga bisa Mas Bro ya. 0852 2237 7817 ataupun Facebooknya Panglima Padi. Kalau Facebooknya Panglima Padi itu Facebook jualan bibit ya. Kalau mau butuh bibit ya silakan, tapi kalau mau sharing-sharing ya semoga. Yang mau tanya-tanya ataupun perkenalan, ini wong Jawa saka Aceh Mas Bro. Ini rumahku di Aceh, keluargaku di Aceh, cuma asliku ya wong Jawa, wong Boyolali. Oke Mas Bro ya, katrok dikit nggak masalah. Yes, oke. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau bibit padi silakan di WA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.